Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Praktikum Teknologi Sediaan Steril serta teman-teman sejawat kelas yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang pembuatan dan evaluasi sediaan steril infus kalsium glukonat 3% dan kalsium sascarat 0,5%. Perkenalkan, nama saya Ruli Nurdiansyah Saputra. Di sini saya sebagai moderator. Adapun anggota kelompok saya, yang pertama Dea Oktaviani, yang kedua Nabila Sekar Trisnawati, dan yang ketiga Solifah Khoirul Daflaini. Baiklah, langsung saja kita mulai. Saya persilahkan untuk teman-teman saya membacakan materi. Yang akan kami bahas pada kesempatan presentasi kali ini adalah yang pertama formulasi, yang kedua praformulasi, yang ketiga penimbangan bahan, yang keempat alat dan wadah, yang kelima cara kerja, yang keenam evaluasi uji. Yang pertama formulasi. Ada kalsium glukonat 3,15% sebagai zat aktif, kalsium sakarat 0,5% sebagai penstabil zat aktif, NaCl 0,3549% sebagai pengisotonis, NaOH 0,1N 2% sebagai pengontrol pH, Aqua Pro injeksi at 100% sebagai larutan pembawa. Yang kedua, praformulasi. Di sini ada praformulasi zat aktif dan praformulasi zat tambahan. Praformulasi zat aktif ada kalsium glukonat, pemerian hablur, granul atau serbuk putih, tidak berbau, tidak berasa, dan stabil di udara. Kelarutannya agak sukar larut dalam air, mudah larut dalam air mendidih, tidak larut dalam etanol. Larutan bersifat netral pada lakmus. Stabilitas panas, meleleh dan terdekomposisi pada suhu sekitar 78 derajat Celcius. Stabilitas hidrolisis, stabil pada udara dan tidak kehilangan kadar air pada pengeringan tanpa mengalami dekomposisi, terdekomposisi oleh larutan asam mineral. Stabilitas cahaya, hindari dari temperatur tinggi, percikan api, dan semua sumber api, hindari dari sinar matahari langsung. pH, stabil pada 6,0 sampai 8,2. Penyimpanan, disimpan pada wadah tertutup baik terlindung dari cahaya. Selanjutnya, ada praformulasi zat tambahan. Di sini ada kalsium sakarat. Pemeriannya serbuk kristal putih tidak berwarna. Kelarutan sangat sukar larut dalam air dingin dan alkohol, sukar larut dalam air mendidih, larut dalam larutan kalsium glukonat. Stabilitasnya melepaskan air dari kristal ketika dipanaskan. Tidak stabil apabila dipanaskan pada suhu yang terlalu tinggi. Hindari dari suhu panas dan sumber api, disimpan di tempat yang terlindung dari sinar matahari langsung. Lalu ada NaCl, pemeriannya serbuk kristal putih atau kristal tidak berwarna, rasanya asin. Kelarutannya larut dalam 2,8 bagian air. Stabilitasnya ketika dipanaskan sampai penguraian akan memancarkan asap beracun. Dapat menyebabkan kelembaban dan menyebabkan gumpalan. Inkompatibilitasnya inkompatibel dengan pengoksidator kuat. Karbon aktif, pemerian serbuk halus bebas dari butiran, hitam tidak berbau, tidak berasa. Kelarutan praktis tidak larut dalam air dan etanol, kegunaannya sebagai depirogenasi. Selanjutnya ada natrium hidroksida, pemeriannya putih atau praktis putih, keras, rapuh, dan menunjukkan pecahan hablur. Kelarutan sangat mudah larut dalam air, mudah larut dalam etanol. Stabilitas jika terpapar di udara akan menyerap karbon dioksida dan lembab. Inkompatibilitas, natrium hidroksida adalah basa kuat dan tidak sesuai dengan zat yang mudah mengalami hidrolisis atau oksidasi. Ia akan bereaksi dengan asam, ester, dan eter terutama dalam larutan berair.
Selanjutnya ada asam klorida, pemerian cairan tidak berwarna, berasap, bau merangsang jika diencerkan dengan 2 bagian air. Asap akan hilang. Kelarutannya dapat bercampur dengan air larut dalam dietil eter, etanol 95% dan metanol. Stabilitasnya terlalu lama terkena api atau panas yang hebat menyebabkan pecahnya dan merobeknya wadah. Inkompatibilitasnya asam hidroklorida bereaksi hebat dengan alkali dengan evolusi sejumlah besar panas. Asam hidroklorida juga bereaksi dengan banyak logam, membebaskan hidrogen. Selanjutnya ada aqua pro injeksi, pemerian cairan jernih tidak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa. Kelarutan bercampur atau dapat bercampur dengan pelarut polar lainnya. Stabilitas secara kimiawi stabil pada segala kondisi fisik, dapat bereaksi dengan zat yang rentan terhadap hidrolisis. Stabilitas pH yang digunakan pada sediaan injeksi 5,0 sampai 7,0. Selanjutnya penimbangan bahan. Di sini penimbangan bahan dibuat 1 botol infus. 1 botol infus itu 500 ml, lalu dilebihkan 2% menjadi 510 ml, lalu dilebihkan 210 menjadi 612 dan dibulatkan menjadi 700 ml. Penimbangan dibuat sebanyak 700 ml berdasarkan pertimbangan volume terpindahkan dan kemungkinan kehilangan volume selama proses produksi. Yang pertama ada kalsium glukonat. Ini kita menggunakan 3%, 3 gram per 100 ml dikalikan 700 ml hasilnya 21 gram, dilebihkan 5% sebagai zat aktif menjadi 22,05 gram. Lalu kita menghitung kadarnya 22,05 gram per 700 ml dikalikan 100%, kadarnya sama dengan yang diformulasi tadi 3,15%. Lalu kalsium sakarat 0,5 gram per 100 ml dikalikan 700 hasilnya 3,5 gram. NaCl 0,3549 gram per 100 ml dikali 700 ml sama dengan 2,4843 gram. NaOH 2%, 2 gram per 100 ml kali 700 ml sama dengan 14 gram. Karbon aktif 0,1 gram per 100 ml dikali 700 ml sama dengan 0,7 gram. Aqua pro injeksinya at 700 ml, jadi 700 dikurangi jumlah yang ditimbang dari atas sini, hasilnya 657,2657 ml. Selanjutnya alat dan wadah. Alat yang digunakan ada beker glass 1000 ml, beker glass 50 ml, batang pengaduk spatel, gelas ukur 100 ml, gelas ukur 10 ml, corong kaca, kaca arloji, dan cawan penguap. Cara sterilisasinya panas kering oven, waktu sterilisasinya 170 derajat Celcius selama 60 menit. Beker gelas 1000 ml nya sebanyak 2, beker gelas 50 ml nya 2, batang pengaduknya juga 2, spatelnya ada 4, gelas ukur 100 ml nya ada 1, gelas ukur 10 ml nya ada 1 juga, corong kacanya 2, kaca arlojinya 4, dan cawan penguapnya 2. Lalu ada pipet tetes, Erlenmeyer 50 ml, dan kertas saring. Ini dengan menggunakan cara sterilisasi panas basah autoclave dengan waktu sterilisasi 121 derajat Celcius selama 15 menit, 15 PSI, dengan jumlah pipet tetes 2, Erlenmeyer 50 ml nya 1, dan kertas saringnya 4. Selanjutnya ada wadah. Wadah yang digunakan ada botol infus, jumlahnya ada 1. Cara sterilisasinya panas kering oven 170 derajat Celcius selama 60 menit. Dan tutup karet botol infus jumlahnya 1. Cara sterilisasinya desinfeksi, direndam alkohol 70% selama 24 jam.
Dan bahannya ada Aqua Pro injeksi, jumlahnya 700 ml. Cara sterilisasinya distilasi sebanyak 6 kali. Lalu ada cara kerja. Ruang gray area atau sterilisasi alat. Prosedur 1. Semua alat dan wadah disterilisasi dengan cara sterilisasi yang sesuai. 2. Setelah disterilisasi semua alat dan wadah dimasukkan ke wet area melalui transfer box. Ruang wet area grade A background C atau ruang penimbangan. Prosedur 1. Kalsium glukokonat ditimbang sebanyak 22,05 gram di kaca arloji dengan cara penimbangan tidak langsung, kemudian ditutup dengan kertas perkamen dan diberi label. 2. Kalsium sakarat ditimbang sebanyak 3,5 gram di kaca arloji dengan cara penimbangan tidak langsung, kemudian ditutup dengan kertas perkamen dan diberi label. 3. NaCl ditimbang sebanyak 2,3758 gram di kaca arloji dengan cara penimbangan tidak langsung, kemudian ditutup dengan kertas perkamen dan diberi label. 4. Karbon aktif ditimbang sebanyak 0,7 gram di kaca arloji dengan cara penimbangan tidak langsung, kemudian ditutup dengan kertas perkamen dan diberi label. 5. Membuat Aqua Pro injeksi bebas pirogen dengan cara menambahkan karbon aktif sebanyak 0,7 gram, tutup dengan aluminium foil, lalu dipanaskan pada suhu 60-100 derajat Celcius atau menggunakan termometer selama 15 menit. Kemudian larutan disaring dengan kertas saring rangkap 2. 6. Bahan yang sudah ditimbang dimasukkan ke dalam transfer box. Wet area grade C, ruang pencampuran. 1. Bagi meja menjadi 3 bagian, yaitu bagian bersih, area kerja, dan area kotor. Meja didisinfeksi dengan alkohol 70%, kemudian bagian kerja dilapisi lap atau tisu. 2. Kalsium glukonat sebanyak 22,05 ml dilarutkan di dalam beker gelas utama dengan WFI yang telah dididihkan sebanyak 30 ml, diaduk et larut. 3. Kalsium sakarat sebanyak 3,5 gram dilarutkan ke dalam larutan kalsium glukonat di dalam beker gelas utama, diaduk et larut. 4. NaCl dilarutkan dalam 25 ml WFI di dalam beker gelas 50 ml, diaduk et larut, dimasukkan ke dalam beker gelas utama, wadah dibilas 2 kali dengan 2 ml WFI. 5. WFI ditambahkan ke beker gelas utama hingga 80%, volume total 560 ml, diaduk et homogen. 6. pH sediaan diukur dengan menggunakan pH meter. Apabila tidak sesuai dengan pH target, maka ditambahkan pH adjuster NaOH 0,1 N atau HCl 0,1 N. 7. Karbon aktif sebanyak 0,7 gram ditambahkan ke dalam sediaan. 8. Sediaan dipanaskan pada suhu 60-70 derajat Celcius lalu diaduk sebanyak 15 menit. 9. Larutan disaring menggunakan kertas saring 2 rangkap yang ditampung ke dalam Erlenmeyer dalam keadaan hangat. 10. Larutan yang telah disaring dimasukkan ke dalam gelas ukur, tambahkan WFI et 700 ml, lalu dimasukkan ke dalam botol infus. 11. Botol infus ditutup dengan tutup karet, lalu dilapisi dengan aluminium foil, kemudian ditransfer ke ruang sterilisasi dengan menggunakan transfer box. Gray area, ruang sterilisasi. 1. Sediaan disterilisasi dengan menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit pada tekanan 15 PSI. 2. Setelah disterilisasi, sediaan diudarakan ke ruang evaluasi melalui transfer box. Nah, selanjutnya ada evaluasi uji. Di sini ada hasil uji kejernihan dan uji bahan partikulat dalam injeksi dengan latar belakang hitam. Dan di sebelahnya hasil uji kejernihan dan uji bahan partikulat dalam injeksi latar belakang putih. Yang bawahnya sini
ada hasil uji warna dengan perbandingan Aquades. Yang sebelahnya lagi hasil uji penetapan volume injeksi, dan terakhir adalah hasil uji penetapan pH menggunakan pH meter dengan hasil 7,80. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Banyak kurang dan salahnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.